aku Aisyah Maulidia. Nah, hari ini saya akan membawakan materi tentang deduksi alami dari logika matematika. Nah, pasti kalian pengen tahu kan apa itu sih deduksi alami. Tapi sebelum kalian lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya di bawah. Bye bye. Apa sih itu deduksi alami? Deduksi alami adalah pembuktian validitas argumen yang menggunakan aturan deduksi atau ekuivalensi dan hukum ekivalen. Nah, juga pembuktian dilakukan bertahap, langkah demi langkah sampai diperoleh formula yang sama dengan kesimpulan argumentasi. Terus juga jika diperoleh formula yang berlawanan atau negasi dari kesimpulan, maka argumentasi tidak valid. Terus selanjutnya jika tidak ditemukan formula yang sama atau berlawanan, maka tidak dapat ditentukan validitasnya. Selanjutnya kita bakal masuk di tujuan deduksi alami. Yang pertama adalah memfasilitasi, terutama membantu membuktikan kesimpulan dari premis tanpa kesulitan teknis, sehingga cocok untuk matematika, filsafat atau ilmu komputer. Nah, yang kedua adalah meningkatkan kejelasan dan efisiensi, membuat argumen logis lebih mudah dipahami dan diversifikasi, terutama dari sistem seperti Coq atau Isabella untuk versifikasi perangkat lunak. Yang ketiga adalah mengurangi kesalahan logis dengan struktur yang berstruktur. Ini dapat membantu menghindari paradoks atau kesimpulan yang salah, seperti dalam logika klasik atau intuisionistik. Teman saya akan memberitahu aturan inferensi. Nah, yang pertama adalah modus ponens. Modus ponens ini aturan inferensinya adalah F implikasi G, F sama dengan G. Nah, yang kedua adalah modus tollens, itu F implikasi G, negasi G sama dengan negasi F. Nah, yang ketiga adalah silogisme hipotesis, itu F implikasi G, G implikasi H, maka hasilnya adalah F implikasi H. Yang keempat adalah silogisme disjungtif. Nah, itu F implikasi G, negasi F sama dengan G. Nah, yang kelima ada konjungsi, itu F, G, F konjungsi G. Itu hasilnya ya. Terus yang keenam ada dilema konstruktif, itu dalam kurung F1 implikasi F2 konjungsi G1 implikasi G2. Lalu F1 disjungsi G1 sama dengan F2 disjungsi G2. Terus yang ketujuh adalah penambahan, itu ada F sama dengan F disjungsi G atau G sama dengan G disjungsi F. Lanjut, nomor 8 adalah simplifikasi. Nah, itu ada F konjungsi G sama dengan F atau F konjungsi G sama dengan G. Lanjut ke hukum dasar ekivalen. Hukum dasar ekivalen ini ada banyak ya. Nah, yang pertama itu ada hukum identitas. Nah, yang kedua itu ada hukum tautologi dan kontradiksi. Yang ketiga itu ada hukum idempotensi. Yang keempat ada hukum double negasi. Yang kelima ada hukum distributif. Yang keenam ada hukum De Morgan. Yang ketujuh ada hukum absorption. Yang ke-8 ada hukum ekivalen implikasi. Yang ke-9 ada hukum ekivalen biimplikasi, dan yang ke-10 itu ada kontraposisi. Nah, ini selain ini juga ada hukum dasar lainnya, yaitu ke-11 itu ada hukum eksportasi, yang ke-12 ada hukum komunitatif, yang ke-13 juga ada hukum asosiatif, yang ke-14 ada hukum negasi kuantar. Nah, dengan hukum-hukum ini kita bisa menjalankan deduksi alami. Kita bisa mencari permasalahan deduksi alami. Oke, ini kan ada tuh di sebelum saya menjelaskan contoh ini, ada saya ngasih aturan referensi. Nah, hari ini saya akan menjelaskan dua contoh. Yang pertama adalah modus ponens. Nah, modus ponens ini aturan dari referensi ponens ya. Nah, saya akan membacakan contohnya. Jika matahari terbit, maka hari cerah. Nah, penyelesaiannya gimana sih?
Nah, karena dari hukum Poynting sendiri itu premis P implikasi Q, P sama dengan Q. Jadi kata-kata PQ ini bisa diganti dengan huruf lain, misalnya S sama T atau A sama B. Nah, jadi penyelesaiannya itu gimana sih? Penyelesaiannya adalah P sama dengan jika matahari terbit, Q-nya maka hari cerah, P-nya lagi maka ini matahari terbit. Nah, kesimpulannya adalah hari cerah. Kenapa kesimpulan hari cerah? Kita tengok di premisnya. Nah, di premisnya itu P implikasi Q itu jika matahari terbit maka hari cerah. Baru bawahnya P matahari terbit. Terus kesimpulannya adalah pasti Q kan, hari cerah. Teman-teman, kita lanjut di contoh yang kedua, yaitu modus tollens. Nah, modus tollens di sini nggak jauh beda sama modus ponensial. Kita cuma lihat di aturannya aja gitu kan. Nah, jadi di sini saya memberikan contoh jika Adi makan banyak maka akan gendut. Ngeri ya. Jadi penyelesaiannya adalah P jika Adi makan banyak. Nah, Q-nya adalah akan gendut, terus lalu kita pakai implikasi. Nah, implikasinya adalah implikasi Q. Itu tidak gendut gitu kan. Nah, kesimpulannya maka itu Adi tidak gendut. Jadi cara mencari premisnya adalah P implikasi Q, negasi Q sama dengan negasi P. Nah, ini nih valid ya. Jadi itu artinya itu jika dia makan banyak, K itu Adi tidak gendut karena dia apa? Karena dia tidak makan banyak.